Di sini kita akan coba belajar pembagian IP yang disebut sebagai subnetting. Dan di subnetting ini ada beberapa address ya. Yang pertama nanti ada yang namanya IP network. Ada juga IP broadcast, IP host. Yang terakhir nanti di sini ada subnet. Ada beberapa address di subnetting. Yang pertama adalah IP networknya itu sendiri. Jadi IP network ini biasanya digunakan sebagai IP group ya, atau IP kepala ya. Jadi di mana dikatakan beberapa IP itu berada di satu jaringan yang sama, atau apabila IP networknya sama dia. Nah ini. Dan biasanya untuk range IP networknya itu ada di range yang pertama. Ini digunakan sebagai IP network. Dan kita hanya bisa menggunakan alamat IP network ini untuk pengalamatan suatu device. Nah, ini hanya bisa kita gunakan untuk menjangkau beberapa IP dalam satu network ini. Sedangkan untuk IP broadcast ini merupakan alamat yang digunakan untuk memanggil semua IP yang ada di dalam network yang sama tadi. Nah ini, jadi ibaratnya sebuah grup, nama grupnya itu adalah IP network, sedangkan IP broadcast ini adalah ketua grupnya. Nah ini. Dan kita juga nggak bisa pakai IP broadcast di dalam jaringan atau di dalam pengalamatan suatu network, suatu host di sini. Nah, ini biasanya diambil dari range yang paling terbesar. Nah, sedangkan untuk IP host ini merupakan IP yang bisa kita implementasikan di suatu device, baik itu di komputer, di router, ataupun di beberapa device yang lainnya. Nah, karena ini merupakan IP yang bisa dipakai. Oke. Terus di sini nanti ada juga subnet mask ya. Jadi subnet mask ini nanti dia akan menentukan kira-kira dalam suatu network tersebut jumlah IP-nya ada berapa. Nah, ini sama halnya dengan nilai traffic dia. Nah, terus kenapa kita harus belajar subnet mask? Karena nggak semua device itu mendukung traffic. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak komputer kita di sini. Jadi di komputer kita ini kan dia hanya mendukung yang namanya subnet mask. Dan ini bisa kita cek di pengalamatan IP address-nya. Nah, di sini hanya ada subnet mask. Jadi kalau misalnya nanti di router dia menggunakan prefix /24, berarti nanti pengalamatan di sisi komputer kita berapa? Nah, kalau default-nya kan 255.255.0. Nah, nanti kalau misalnya di routernya dia pakai /27 atau 28, berarti nanti di komputer subnet masknya berapa? Nah, nanti akan kita cari. Nah, ini. Oke. Nah, contohnya di sini, misalnya kita punya sebuah IP ya, 192.168, terus katakanlah di sini ada 80 terus 127 misalnya. Nah, ini /29. Nah, kita dapat IP sekian, terus diminta untuk mengatur ya, mana IP yang bisa dipakai, mana yang nggak boleh digunakan. Nah, untuk mencari beberapa parameter yang di atas, kita bisa gunakan rumus nanti. Jadi nanti ada beberapa rumus. Nah, jadi di sini yang pertama kali kita cari adalah mencari jumlah IP dulu. Terus kalau jumlah IP-nya sudah ketemu, kita cari IP network. Terus yang kedua adalah IP broadcast. Dan yang berikutnya adalah IP host. Terakhir kita cari nilai subnet mask-nya. Oke, ini nanti kita pakai rumus semua ya untuk mencari beberapa parameter ini. Nah, yang pertama kalau mencari jumlah IP tadi kita pakai rumus 2 pangkat 32 dikurangi dengan N. Nah, N-nya ini dia adalah nilai prefix. Nah, oke, kita masukkan sekarang 2 pangkat 32 kurangi 29 ya. Sama dengan 2 pangkat 3 ya. Oke, 2 pangkat 3 itu berarti sama dengan 8. Nah, jadi dapat kita simpulkan untuk IP address sekian dengan nilai prefix /29 itu jumlah IP-nya ada 8 di sini. Nah, ini sudah ketemu ya.
walaupun jumlah IP-nya 8, ini enggak semua IP bisa kita pakai. Karena nanti ada IP yang digunakan untuk network dan juga broadcast. Oke, kita cari dulu IP network-nya. Nah, ini ada salah satu cara ya untuk mencari IP network. Caranya adalah kita cari dulu yang namanya host ID. Ini rumus lagi, hati-hati. Jadi host ID-nya ini nanti kita bagi dengan jumlah IP, sama dengan adalah A. Kemudian hasilnya kita kalikan lagi dengan jumlah IP. Nanti sama dengan adalah IP network. Nah, ini rumusnya. Untuk parameter jumlah IP kita sudah tahu jumlahnya 8. Sedangkan untuk host ID ini nanti kita cari dulu dengan syarat di bagian sini. Nah, kita lihat dulu apakah IP ini masuk ke dalam kelas berapa dia. Oke. Kalau kita lihat di sini dia menggunakan prefix /29, artinya dia berada di kelas C. Nah, ini kalau kita scroll ke atas tadi ya. /29 itu merupakan kelas C di sini. Nah, ini. Oke, jadi karena dia kelas C, maka akan berlaku aturan sebagai berikut. Jadi oktet pertama itu dia sebagai net ID, identitas network, oktet 2 dan 3 juga sama. Oktet yang terakhir ini disebut sebagai host ID. Nah, jadi net ID ini bisa kita sebut sebagai alamat networknya ya. Sedangkan host ID ini adalah alamat hostnya. Dan suatu IP dikatakan unik, dikatakan satu jaringan apabila net ID-nya sama dan host ID-nya unik. Nah, ini nanti seperti itu. Oke, ini berarti host ID-nya ada di oktet keempat, berarti kita ambil 127 ini. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Berarti rumusnya host ID-nya 127 kita bagi dengan jumlah IP 8. Oke, ini ketemu berapa ini? 127 dibagi 8. 15 berapa ini? 15 atau 16 ya? Koma ya hasilnya ya. Atau coba kalkulator lagi aja ya. Oke, kalkulator. 127 dibagi dengan 8. Oke, ternyata ketemunya 15, nah, sekian lah katakanlah. Nah, setelah hasilnya ketemu, kita ambil angka sebelum koma, karena di sini kan hasilnya koma dia. Jadi kita ambil angka sebelum koma, angka 15. 15 ini kita kalikan lagi dengan jumlah IP, 15 kali 8. Ketemu berapa ini? 15 kali 8, berarti 120 ya. Benar nggak ini? Nanti dari teman-teman ada yang mau bantu ngitung. Nah, biar nanti saya pas training nggak tangan pakai kalkulator ya. 13 kali 8. Nah, ini. Oke, benar ya. Oke. Temunya sesuai. Jadi dapat kita simpulkan bahwa IP network-nya adalah 192, 168, 80, 120. Nah, ini. Jadi parameter net ID-nya kita tulis lagi ya. Nah, ini baru nanti kita tambahkan 120. Oke, IP network-nya sudah ketemu. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kita cari, oh ya, ini saya kasih note dulu. Bila hasil koma, maka ambil nilai sebelum koma. Nah, ini. Oke, sekarang kita cari broadcast. Jadi untuk mencari broadcast ini juga ada rumusnya ya. Jadi rumusnya adalah IP network ditambah dengan jumlah IP kurangi dengan 1. Nah, IP networknya tadi 120, kita tambah dengan jumlah IP-nya tadi berapa? 8 ya. 8 kurangi 1, berarti kan 7. Nah, langsung aja di sini adalah 127. Jadi kalau kita tulis lengkap,
IP broadcast-nya adalah 192.168.80.127. Nah, jadi ini ternyata alamat broadcast dia. Oke. Ini untuk mencari broadcast IP network ditambah dengan jumlah IP kurangi 1. Oke, terakhir berarti kita cari IP host. Oke, untuk mencari IP host berarti dia tinggal kita cari aja range di antara network dan broadcast ini. Nah, berarti dimulai dari 192, 168, 80, 121 sampai dengan 192, 168, 80, 126. Nah, jadi ini merupakan alamat IP host atau alamat IP yang bisa kita gunakan. Ya, untuk mencari IP host tinggal dicari aja tengah-tengahnya berapa. Karena IP address yang pertama dalam satu range itu kan dipakai buat network. Yang paling terakhir atau yang paling besar itu digunakan sebagai broadcast. Nah, sisanya adalah IP yang bisa dipakai IP host. Nah, terakhir subnet mask ya. Oke, ini masih ada yang terakhir. Jadi untuk mencari subnet mask ini sudah pakai rumus lagi nih. Nah, ini kok rumus semua Mas ya. Ini cara untuk mencari subnettingnya ya. Kita pakai rumus kalau yang manual. Nah, kalau dia kelas C/29 berarti aturannya adalah kita pakai rumus ini. Ini rumusnya berlaku untuk semua kelas C. Jadi 255.255.255.256 kurangi dengan jumlah IP. Nah, ini. Berarti ketemu berapa ini? 256 kurangi 8, maka ketemunya adalah 255, 255, 255, 245. Jadi dapat kita simpulkan untuk nilai subnet mask-nya kalau kita terapkan di PC ataupun di komputer itu adalah sekian dia nilainya. Nah, ini. Jadi ini untuk mencari beberapa parameter yang ada di subnet mask tadi. Di IP tadi ya. Nah, sekarang kita coba implementasi. Kita terapkan di komputer. Kita terapkan dulu properties net versi 4. Nah, coba kita masukkan alamat IP host. Jadi hostnya tadi kan dari 80, 121 sampai 126 ya. Coba kita pakai 125. Kemudian nilai subnet mask di sini 255, 255, 248. Nah, kalau misalnya yang kita masukkan sebagai addressnya adalah alamat IP host, maka konfigurasi ini bisa kita terapkan atau running ya. Nah, jadi ini running ya, bisa kita cek di bagian details IP-nya. Nah, di sini muncul IP yang tadi kita set ya, 8125. Nah, tetapi kalau misalnya IP yang kita masukkan adalah alamat IP networknya tadi berarti 120. Maka yang terjadi adalah settingan tersebut nggak bisa kita terapkan. Nah, jadi nanti akan muncul error seperti ini dia. The combination of IP address and subnet mask is invalid. Nah, ini. Jadi ini nggak bisa kita terapkan karena IP network. Coba kita pakai IP broadcast 127. Nanti yang terjadi juga kurang lebih sama dia. Nah, jadi kombinasi antara IP dan subnet mask-nya adalah invalid. Nah, jadi yang boleh kita terapkan adalah alamat IP host. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengalamatan subnetting dari /29. Nah, ini langkah-langkahnya tadi ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita coba tes yang lain. Masih aman ya.
Nah, kita coba satu case lagi ya di sini ya. Jadi di sini ada IP 10.20.30.117/27. Nah, ini seperti biasa ya, kita diminta untuk mencari alamat IP networknya berapa, alamat IP broadcastnya berapa, sampai sampai subnet masknya. Nah, oke, kita mulai dulu dari jumlah IP. Oke, berarti 2 pangkat 32 dikurangi dengan 27 ya. Oke, berarti 2 pangkat berapa ini? 2 pangkat 5 ya. Oke, 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Oke, jadi sudah ketemu jumlah IP-nya adalah 32. Sekarang yang kedua, kita cari IP network. Oke, jadi cara mencari IP network-nya, ini aturannya masih sama ya, karena dia kelas T. Jadi oktet 1, 2, 3 dia net ID, oktet terakhirnya adalah host ID. Host ID-nya 117. Oke, 117 kita bagi dengan apa tadi? Dengan jumlah IP ya. Jumlah IP-nya 32. Nah, oke, ini ketemu berapa? Oke, ketemunya 3 ya, kurang lebih ya. 3 sekian. Oke, 3,6. Oke. 3,6. Nah, oke, ini karena hasilnya koma, berarti yang kita ambil adalah angka sebelum koma. Kemudian angka sebelum koma ini kita kalikan kembali dengan 32. Jadi nanti sama dengan 96 ya. 3 kali 2. Jadi 96. Jadi untuk IP networknya adalah 10, 20, 30, 96. Nah, ini alamat IP networknya. Oke, terus yang ketiga adalah IP broadcast. Nah, jadi untuk IP broadcast-nya tadi ya caranya IP network kita tambah dengan jumlah IP. Jumlah IP-nya adalah berapa tadi? 32 ya. 32 kurangi dengan 1. Nah, berarti berapa ini? 96 tambah 31, 102, 7. Nah, jadi nanti untuk IP broadcast-nya adalah 10, 20, 30, 102, 7. Nah, oke, berarti untuk IP host-nya bisa kita temukan mulai dari 10, 20, 30, 97 sampai dengan 10, 20, 30, 126. Nah, ini IP host atau IP yang bisa digunakan. Dan yang terakhir nilai subnet mask. Masnya berarti 255, 255, 255, 256 kurangi dengan 32 jumlah IP. Jadi 224. Oke, ini udah ketemu ya nilai subnet masknya. Jadi dari 256 ini rumus dikurangi dengan jumlah IP 24. Coba kita implementasikan ya. Properties di versi 4 kita pakai IP host dulu ya, 10, 20, 30, 100 misalnya. 100 ini karena dia berada di range host, harusnya dia bisa kita terapkan. Nah, oke, ini bisa kita terapkan ya. Sekarang kalau kita rubah menggunakan alamat IP network 96, maka yang terjadi di sini nggak mau dia error. Nah, begitu juga dengan 127, ini juga kurang lebih sama. Nah, ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk implementasinya ya, teman-teman. Nah, oke, ini kalau kita belajarnya cara yang manual. Nah, sebenarnya selain cara manual ini, itu ada cara lagi yang lebih cepat. Nah, kita pakai subnet kalkulator nanti. Nah, itu
akan langsung ketemu. Cuman ya kadang kalau pakai subnet kalkulator, ini kok bisa ketemu sekian gitu. Nah, cara nyarinya gimana? Nah, kita kan nggak tahu prosesnya ya di situ ya. Nah, tapi nanti selama ujian teman-teman juga diizinkan untuk membuka subnet kalkulator juga. Atau kalau yang mau manual ngasah skill subnetting juga boleh nih. Oke, ini yang subnetting. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman atau mungkin sudah clear ya? Oke, siap Mas. Oke. Kalau buat latihan mungkin di modul sebenarnya sudah ada. Nah, di sini juga sudah ada perhitungannya juga, mungkin nanti bisa dicoba. Nah, dan untuk soal latihan nanti mungkin bisa dicoba juga ya. Ini sebenarnya nggak wajib kok. Oke, diagram 51. Oh ya, tadi ada satu yang kelewat mengenai IP private dan IP public ya. Ini di halaman 41. Jadi di jaringan itu ada IP yang sifatnya khusus. Nah, atau IP ini hanya bisa digunakan di jaringan lokal. Nah, jadi IP itu disebut sebagai IP private. Nah, ini IP yang bisa digunakan di jaringan LAN. Sedangkan ada juga IP yang bisa digunakan untuk connect ke internet atau kita kenal sebagai alamat IP public di sini. Nah, ini jadi ada IP public dan IP private. Nah, biasanya kita bisa manfaatkan IP public ini untuk akses jaringan lokal kita dari internet. Nah, selama kita punya IP public, jaringan kita bisa kita akses. Nah, ini. Selama kita buatkan port forwarding ya di situ ya. Terus untuk range alokasinya, untuk IP private, kita bisa lihat di tabel ini. Jadi karena tadi ada IP kelas A, kelas B, dan kelas C, itu berarti nanti di sini range IP-nya kalau kelas A dari 10 sekian sampai 10 sekian. Nah, oke, kemudian kalau yang kelas B itu dari 172.16.00 sampai dengan 172 sini 31 ya. Nah, ini maaf ada sedikit revisi 172.31.255.255. Ini yang kelas B. Nah, kalau yang kelas C berarti dari 192.168.00 sampai dengan sekian. Nah, ini untuk alokasi IP private atau IP yang boleh kita terapkan di jaringan lokal. Nah, jadi nanti kalau kita punya komputer jaringan lokal, punya router di jaringan lokal, disarankan kita pakai IP public, IP private ini ya. Nah, ini. Tapi kalau kita sudah punya IP public, mau manfaatin salah satu service yang ada di lokal supaya bisa diakses dari internet ya nanti silakan bisa pakai IP public masing-masing. Nah, ini untuk alokasi IP-nya ya. Nah, karena kalau IP public itu kan bisa kita panggil dari manapun selama dari sisi kita sendiri itu ada koneksi internet. Contohnya IP-nya Google ya, IP DNS-nya di sini kan ada 888. Nah, ini kalau kita cek dia berada di luar range ini. Jadi disebut sebagai alamat IP public. Nah, ini kan kalau kita punya akses internet, IP tersebut bisa disable dari manapun. Nah, contohnya lagi misalnya IP-nya Facebook ya. Nah, oke, di sini IP-nya Facebook adalah 157.240.235.35. Oke, ini juga nanti sama. Nah, dia langsung respon. Oh ya, ini ada juga IP versi 6-nya juga ya, teman-teman di sini. Nah, ini IP versi 6-nya, kalau yang bawah ini adalah IP versi 4. Oke, versi 6-nya kita ping. Nah, oke, ini nggak replay.
Kenapa? Karena di jaringan lokal kita nggak kita set IP versi 6, sehingga dia nggak reply. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk alokasi IP address sampai ke subnetting. Jadi sekarang kita baru akses baru masuk ke materi mikrotiknya ini. Oke, mungkin bisa dipersiapkan dulu di halaman 52 materinya mengenai cara mengakses mikrotik. Oke. Untuk topologinya masih pakai yang tadi pagi ya. Jadi nanti pastikan dari router kita koneksikan ke laptop menggunakan Ether 2. Ini punya saya pindah dulu ke Ether 2 biar kita mulainya sama-sama. Oh ya, ini ada informasi dari Mbak Admin. Ternyata kemarin waktu ngirim undangan, mohon maaf, ini saya mewakili Den juga. Jadi ada kesalahan di jamnya. Kalau di undangan email tadi kan jamnya jam 9 sampai jam 17 ya. Nah, ini ternyata kita sesuai jadwal jam 9 sampai jam 2 siang atau jam 9 sampai jam 14. Nah, ini berarti sekaligus menjawab tadi yang ditanyakan oleh Mas Tufatur atau Mas siapa tadi ya yang nanya ya mengenai ini. Oke, ini mohon maaf ini Mas, ternyata di template undangannya salah ini. Ini karena kita pakai template training offline, jadi yang online ikut juga. Tapi nggak apa, ini kan kita masih waktu 30 menit lebih ya. Nah, langsung aja kita sambungkan mikrotik dengan laptopnya. Kemudian di sini kita buka di halaman 52. Nah, jadi untuk mengakses mikrotik itu sebenarnya ada banyak cara. Nah, cara yang pertama, apabila kita install mikrotik router OS-nya di suatu PC atau di VM dan sebagainya, maka kita perlu keyboard untuk menambahkan beberapa konfigurasi di sini. Nah, jadi nanti aksesnya ini ya disebut sebagai akses via keyboard. Karena nanti setiap konfigurasi diketik lewat keyboard langsung. Nah, ini. Dan nanti tampilannya di sini adalah tampilan teks, jadi nggak ada tampilan GUI-nya sama sekali ya. Nah, mungkin nanti hanya ada layar hitam putih saja di situ. Nah, ini kalau kita install langsung di PC ataupun di VM. Nah, walaupun sebenarnya kita bisa akses via Winbox, ya berarti syaratnya ya nanti PC yang kita install mikrotik ini nanti harus kita koneksikan ke laptop atau ke PC yang lainnya yang ada GUI-nya di sini. Baru kita Winbox dari laptop ini ke PC router. Oke. Terus yang kedua, di sini kita bisa manfaatkan akses via serial console. Nah, ini digunakan ketika apa? Ketika semua interface yang ada di dalam router itu ke disable. Nah, misalnya di sini kita punya CCR ya. Jadi semua portnya itu dari port 1 sampai port sekian itu ke disable. Itu karena ya mungkin miskonfigurasi ataupun yang lainnya. Nah, kita bisa manfaatkan yang namanya port serial. Jadi nanti di port serial ini kita pakai kabel konsol ya. Nah, DP9 kita koneksikan ke router untuk melakukan backup akses. Nah, selain itu, serial konsol ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan install ulang router. Nah, ini jadi ada dua fungsi. Terus yang ketiga, di sini kita bisa gunakan remote server. Jadi remote server ini contohnya kayak kita mau telnet atau SSC ya. Nah, ini sangat cocok digunakan apabila kita punya sebuah router ya. Sementara routernya itu di kantor dan dia punya IP publik ya. Nah, kemudian kita ngaksesnya dari kampung halaman kita. Mungkin kondisi kita sebenarnya kan mudik ya. Nah, kita akan mudik pulang kampung, kemudian karena keterbatasan bandwidth,
dan internet akses dan sebagainya. Nah, kita kalau akses lewat GUI, lewat Winbox, itu kan nanti ada terkendala. Ya, mungkin loadnya agak lambat. Nah, dan kurang cepat ya. Jadi di sini bisa kita gunakan yang namanya remote server. Karena remote server ini dia hanya menjalankan fungsi CLI saja. Oke, cuman syaratnya kalau kita mau nyoba remote server, pastikan dulu di router harus ada koneksi layer 3. Nah, koneksi layer 3 di sini yang dimaksud adalah di router harus ada IP address. Kalau sudah ada IP address-nya, ya pastikan IP address-nya reachable. Kalau masih dalam jaringan lokal, ya pastikan di situ ada routingan ke arah router. Nah, tapi kalau dari internet atau dari jaringan publik, ya pastikan di routernya ada IP publiknya. Nah, ini remote server ya. Oke, ini bisa kita coba ya. Cara nyobanya berarti kita konfigurasikan dulu alamat IP di router. Oke, jadi di router kita kasih IP address 192.168.101/24. Nah, ini kita taruh di ether 2. Nah, kemudian nanti laptop kita pakai static dulu ya. 102/24. Nah, jadi ini karena kita aksesnya lokal ya, yang penting IP router ini disable dari laptop atau bisa kita ping. Nah, sekarang untuk menambahkan IP address di router, caranya adalah kita masuk dulu ke konfigurasi router. Oke, oh ya, ini tadi saya pindah port di disconnect. Ini pastikan routernya dalam keadaan no configuration ya, atau di reset. Kalau yang belum di reset bisa di reset dulu melalui sistem reset configuration, no defaultnya di sana. Nah, ada di reset. Oke, tapi kalau sudah bisa langsung buat IP-nya melalui IP address. Terus nanti di sini kita bikin baru. Nah, untuk address-nya kita masukkan sesuai topologi 101, terus jangan lupa kita tambahkan /24. Nah, karena kalau nggak ada /24-nya, dia akan dianggap /32. Kalau /32 ya IP-nya hanya ada 1. Dan ini kita taruh di ether 2. Nah, oke, kalau udah di apply, oke. Kalau networknya nggak perlu diisi ya, nanti otomatis keisi dia. Nah, ini untuk membuat IP address di interface. Nah, atau kalau misalnya posisi kita sedang remote ya, jadi kita remote router, terus kita nggak tahu ini kabel fisiknya connect ke port berapa. Nah, kita hanya bisa ngecek dari konfigurasi. Nah, mungkin nanti cara verifikasinya kita bisa lihat dari menu interface di sini. Nah, jadi nanti di menu interface ini kelihatan, oh ternyata kita connect ke ether 2, ditandai dengan statusnya. Ini statusnya adalah R. R itu artinya adalah running. Nah, besok kalau misalnya pas kita ngerjain ketemu tanda R besar di interface ya jawabannya ini dia. Nah, ini adalah running. Oke, ini bisa kita kasih label ya. Kita kasih komen di sini atau note. Terus kita kasih deskripsi. Misalnya di sini link to local. Nanti di sini ada labelnya dia, link to local. Jadi nanti pas kita mau bikin addressing, dalam pemilihan interface-nya nggak bingung. Nah, ini kan ada keterangannya juga, link to local. Nah, ini. Oke, ini untuk mempermudah konfigurasi ya. Misalnya nanti ether 1 ke internet ya, berarti kita definisikan di sini. Link to internet. Nah, terus nanti ether 3-nya ke server misalnya. Link to server. Nah, dan seterusnya. Oke, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, ini itu semua. Oke, kalau udah ngasih IP address, berarti tinggal kita set di laptopnya supaya menggunakan IP status 2. Properties, IP versi 4.
102. Oh ya, ini tanpa default gateway ya, karena kan kita hanya apa namanya lokal akses saja. Oke, jadi tanpa default gateway. Kecuali kalau kita mau connect ke beda network ataupun mau ke internet, nah baru kita nambahkan default gateway-nya di situ. Oke. Oke, oh ini ada pertanyaan dari Mas Tufatur ya. Nah, lebih direkomendasikan mana penamaan menggunakan komen atau interface name? Nah, sebenarnya kalau untuk penamaan itu kita bisa melalui dua cara tadi ya. Yang pertama melalui komen. Nah, ini. Nah, cuman enaknya pakai komen ini kita nggak merubah struktur interface-nya. Nah, artinya kalau misalnya di sini ether 1, berarti kan di fisiknya kan nanti masih kebaca, oh ini ether 1. Nah, ini lebih bagus sebenarnya. Nah, sedangkan kalau kita rename langsung di interface-nya, misalnya di sini kita kasih one. Nah, kadang kan kita perlu ngasih label di fisiknya juga, bahwa interface tersebut adalah interface one. Nah, oke. Jadi kalau dari saya sendiri lebih direkomendasikan kita pakai komen di sini, supaya dia nggak merubah struktur aslinya. Nah, ini. Oke, terus ditambah lagi kalau misalnya waktu kita bikin dokumentasi, terus ada orang baru nih yang join ke jaringan kita, nanti kan dia bakalan nyari ini kira-kira port ban-nya port berapa. Nah, kalau misalnya nggak ada apa namanya name-nya yang asli ya, jadi kan dia nyari, oh ternyata di fisiknya dia tersatu. Nah, ini. Tapi kalau kayak gini kan, oh ini mesti tersatu udah otomatis one. Nah ini, jadi saya rekomendasinya pakai ini, pakai komen. Nah, karena dia nggak merubah struktur asli. Oke, nah, lebih seperti itu Mas. Oke, kalau menggunakan Ether 1 token bisa juga sebenarnya. Nah, yang penting interface aslinya itu nggak berubah ya. Oh ya, sebentar. Ini ada tamu. Oke, ini mohon maaf teman-teman karena ini kan saya live-nya di rumah terus dekat pintu jadi ya banyak yang masuk tadi. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sampai ke penamaan ini ya, sebenarnya ini nggak masalah. Yang penting dia nggak merubah struktur asli interface-nya. Nah ini. Oke. Nah, lanjut lagi. Di oh ya, laptopnya kita kasih IP 102 ya sekarang ya. Oh ini ada IP-nya. Nah, sekarang kita coba pastikan apakah dari laptop ini sudah bisa reachable dengan router.
atau IP router udah bisa kita ping dari laptop atau belum. Kita bisa gunakan command prompt. Oke, kita ping spasi alamat IP router ya. Di sini 101, enter. Nah, oke, ini udah replay ya IP-nya. Oke, jadi kalau IP-nya sudah replay, artinya kita bisa manfaatkan yang namanya remote server. Nah, nanti kita remote servernya dari laptop. Oke. Kita bisa pakai aplikasi terminal ya, seperti Putih, ataupun kalau sudah enable pakai telnet dari apa namanya, dari control panel juga boleh pakai command prompt. Tapi kalau yang belum, kita bisa download aplikasi yang namanya Putih. Download putih.org. Ini linknya saya share. Jadi Putih ini salah satu aplikasi buat remote klien ya. Nah, nanti bisa pilih mau pakai yang package file, ini yang berupa Windows instalasi, atau bisa juga yang alternatif binary file, ini yang filenya portable. Nah, nanti kalau sudah di-download, tinggal kita buka aplikasinya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, tinggal kita masukkan alamat IP routernya di sini. 192.168.102. Nah, untuk connection type-nya, kita bisa milih mau telnet ataupun SSL. Karena by default-nya kedua port ini di router sudah aktif. Jadi tinggal kita pilih. Nah, kalau kita pakai SSL, tinggal di open. Oke, ini muncul connection reviews. Oke, coba kita cek dulu. Oh, ternyata IP-nya salah ini. Maaf. Harusnya IP router ya yang kita masukkan ya. Nah, ini 68.101. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat. Karena untuk yang SS ya, di Mikrotik ini untuk router-router seri terbaru itu agak lama prosesnya. Nah, karena nanti kita harus nunggu sampai muncul security alert ini ya, yang artinya nanti ya perpindahan key dari router ke komputer. Nah, ini kalau udah muncul alertnya kayak gini, tinggal kita yes, kita terima. Nah, untuk login-nya tinggal kita masukkan admin. Kalau di router belum ada password-nya, dia langsung otomatis login. Nah, seperti ini dia. Dan nanti kita akan menemukan tampilan CLI seperti ini ya. Jadi ada tulisan Mikrotik, kemudian versi router yang kita pakai berapa, kemudian ini webnya Mikrotik. Nah, terus kalau router itu baru diinstal ulang, itu biasanya akan muncul do you want to see software license. Nah, ini di no saja ya. Nah, karena kalau di yes ya nanti bacanya kelamaan itu. Nah, ini di no saja. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Oke, ini tampilan melalui Putih. Nanti kalau kita pakai secure CRT ataupun sebagainya sama, kurang lebih sama. Cuman ini saya contohkan yang versi gratisnya. Oke, berarti ini merupakan salah satu cara yang kita gunakan untuk melakukan remote server. Nah, oke, terus kalau yang di Winbox ini dah kita coba ya, atau sering kita coba ini. Di mana di Winbox ini kita nggak perlu nyeting IP di router, karena koneksinya adalah koneksi layer 2. Jadi karena koneksi layer 2, kita bisa manfaatkan yang namanya MAC address-nya atau MAC address router untuk connect ke dalam router. Oke. Dan ini Winbox juga selain ada GUI-nya, dia juga ada DLI-nya ya di sini ya. Jadi sudah ready dia. Nah, terus kenapa di Winbox ini harus apa namanya? Di Winbox ini kok masih ada CLI-nya, Mas? Nah, padahal kan kita lebih asik pakai GUI ya dalam menambahkan konfigurasi dan sebagainya. Nah, ini perlu dicatat juga bahwa tidak semua konfigurasi itu bisa kita eksekusi lewat Winbox. Jadi nanti ada beberapa konfigurasi yang harus membutuhkan CLI di situ. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika kita akan melakukan ekspor konfigurasi, kita perlu CLI di sini. Nah, atau kita mau
melakukan konfigurasi di fitur-fitur yang tersembunyi, kita juga bisa pakai CLI juga gitu. Oke, atau istilahnya hidden fitur ya. Nanti selama training kita akan coba temukan kira-kira fitur-fitur apa saja yang hanya bisa dieksekusi via CLI. Nah, ini. Oke, terus ada lagi melalui FTP. Nah, FTP ini merupakan file transfer protocol, di mana fungsinya adalah digunakan untuk memindahkan file ya. Nah, baik itu dari router ke server atau ke klien ataupun sebaliknya. Nah, ini. Oke. Di sini kita juga bisa melakukan upload dan download. Kalau download itu berarti dari router klien, fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan file backupan atau file konfigurasi misalnya. Terus kalau kita mau ngupload ya, misalnya dari laptop kita menambahkan fitur tertentu ke dalam router, itu namanya adalah upload. Dan ketika kita perlu download dan upload, perlu FTP. Nah, walaupun di Winbox sebenarnya tanpa FTP pun ini juga bisa kita manfaatkan untuk melakukan file transfer. Contohnya mungkin seperti ini ya. Oke, coba kita mau nambahkan file yang mau kita upload. Misalnya di sini filenya ada subnetting ya. Nah, ini. Jadi tinggal kita drag and drop aja ke router, maka secara otomatis filenya sudah upload ya. Nah, ini. Jadi tanpa FTP. Atau kalau kita mau download, filenya juga sama ya. Misalnya kita bikin file backupan. Kita tulis backup sekarang tanggal 28 Maret ya, 2022. Terus kita mau download ke dalam komputer ya. Ini caranya juga sama, tinggal kita drag and drop. Nah, nanti seperti ini dia. Oke. Jadi kita tanpa FTP ya, bisa langsung dari Winbox. Nah, kenapa Winbox ini bisa melakukan drag and drop? Karena di Winbox ini dia menggunakan protokol dan port TCP. Nah, jadi protokolnya adalah dia TCP, portnya adalah port 8291. Nah, ini walaupun portnya dirubah, ini bisa kita gunakan. Nah, kalau defaultnya kan 8291 ya. Nah, ini. Oke, itu untuk file transfer. Terus ada lagi API. Jadi kalau API ini digunakan kalau kita mau nambahkan program dalam router. Nah, misalnya kalau yang saya pakai di apa namanya ISP itu kita bisa ngambil data customer sekaligus tanpa harus masuk ke setiap radio customer. Nah, kadang-kadang kalau kita masuk ke radio customer kan kita perlu waktu juga ya. Misalnya ada 50 customer, nah, satu customernya kita perlu 2 menit katakanlah untuk ngambil data nama user, email, nomor HP, paket yang diambil sampai ke alamatnya. Nah, tapi dengan adanya API, kita nanti bisa memanfaatkan semacam server ya di sini ya. Atau nanti di sini ada PC buat monitoringnya. Kita bikin API di sini, terus ini kita koneksikan ke setiap router. Jadi nanti setiap routernya itu bisa kita get data customnya sekaligus. Nah, tinggal kita klik tombol tertentu, ya nanti datanya langsung sampai. Nah, ini. Jadi ini bisa menghemat waktu dia. Nah, ini di Mikrotik juga sudah support ya. Yang penting nanti port API-nya ini jangan di-enable. Oke, sebenarnya manfaatnya juga banyak juga ya untuk yang API. Selain digunakan untuk nge-get data dalam jumlah banyak di waktu yang singkat, dia juga bisa digunakan buat monitoring. Nah, mungkin kalau yang pernah nyoba monitoring Mikrotik pakai Telegram, nah itu kan juga manfaatin API-nya Mikrotik juga dia. Jadi kalau routernya up, routernya down, nah dia nanti ngirim informasi lewat aplikasi Telegram. Jadi lewatnya boot dia. Nah ini. Terus ada lagi HTTP ya. Nah ini juga salah satu fitur juga ini. Jadi kita bisa akses Mikrotik melalui browser. Nah, jadi kalau melalui browser tinggal kita tembak ya IP routernya di browser 192.168.1.1. Nah, nanti akan tampil seperti ini dia.
Ini kalau misalnya tadi kita belum ngasih password, dia otomatis login. Nah, ini tampilannya ada tampilan quick set atau setting cepat. Kita bisa pilih modenya di sini. Terus kalau Wavik ini tampilannya hampir mirip dengan Winbox. Dan di sini juga disediakan opsi terminal. Nah, mungkin nanti bisa dicoba ya. Nah, ini. Oke, jadi ini secara tampilan hampir sama. Cuman enaknya, kalau kita mengakses Mikrotik via browser, ini bisa kita custom tampilan-tampilan yang ada di sini. Nah, atau kita juga bisa ngasih privilege khusus ya, terutama kalau misalnya kita punya customer di sini. Nah, jadi si customer itu dia hanya boleh mengakses API sama manajemen bandwidth. Selain itu dia nggak boleh. Nah, berarti nanti bisa kita edit di sini, desain skin-nya, tinggal kita klik. Nah, terus nanti menu mana saja yang disembunyikan, misalnya dari Capsman, terus nanti ada bridge, switch, WP, mesh, terus nanti ada routing misalnya. Nah, nanti kalau udah tinggal kita save aja ini. Nah, kita kasih nama apa, terus skin apa di sini. Nah, misalnya di sini untuk customer, udah kita save. Kalau udah kita save, kemudian kita kita klik desain skin lagi ya. Nah, nanti menunya akan hilang yang tadi kita uncheck. Nah, ini. Nanti buat customer ya, tinggal kita bikin user baru di sini. Custom user. Saya nanti di sini nama customernya adalah Chandra misalnya. Nah, di Chandra ini punya akses full. Kemudian di bagian skinnya itu di sini grup. Atau kita bisa ngasih grup baru ya. Nah, skinnya kita kasih customer. Nah, dia hanya bisa akses router via web, kemudian bisa nambahkan dan bisa membaca konfigurasi. Kalau udah tinggal di apply, oke. Nah, oke. Jadi nanti kalau si Chandra ini coba login via browser, kita menggunakan user Chandra, login. Nah, nanti tampilan yang dia dapat seperti ini dia. Nah, ini. Jadi dia hanya bisa nambahkan konfigurasi IP address, kemudian konfigurasi apa lagi nih. Sementara konfigurasi yang lainnya dia nggak bisa ubah. Nah, ini. Oke. Ini kalau di tempat saya dulu RT/RW-nya juga tak kasih kayak gini ya, supaya customer-nya itu yang pakai, yang saya kasih router Mikrotik, dia nggak bisa ngotak-ngatik konfigurasi yang lain. Oke, salah satu keunggulan kalau kita pakai. Jadi seperti itu ya, tampilannya hampir mirip dengan Winbox. Nah, ini. Terus yang berikutnya ada lagi, kita bisa mengakses via MAC Telnet. Nah, kalau MAC Telnet ini hampir sama dengan Telnet di remote server ya. Cuman bedanya apa? Bedanya kalau di remote server ini yang kita tembak adalah IP address-nya. Nah, sedangkan di MAC Telnet ini yang kita tembak adalah layer 2-nya. Jadi MAC address-nya. Nah, jadi ini lebih susah ya. Nah, cuman ini sangat berguna apabila kita punya beberapa router ya. Biasanya kalau masing-masing router itu saling terhubung, seperti ini, terus kita juga punya IP management di setiap routernya. Nah, tiba-tiba IP manajemennya down, padahal device tersebut masih up. Nah, kita bisa manfaatkan MAC Telnet dari salah satu router untuk mengakses device tersebut. Nah, ini biasanya kita akses dari neighbor. Dari IP neighbor ya, nanti kan dia kelihatan. Oh, ini device siapa? Padahal IP-nya kalau kita ping dia nggak bisa ngehang. Nah, alternatifnya kita pakai klik kanan, kemudian MAC Telnet. Nah, ini. Ya, yang penting device-nya sama-sama Mikrotik aja. Kalau beda vendor ya dia nggak mau dia. Nah, oke. Terus ada lagi melalui lokal. Ini kalau kita mengaksesnya dari Winbox Terminal Menu. Dan yang terakhir di sini kita bisa mengakses Mikrotik melalui aplikasi TAG. Nah, atau aplikasi yang running di smartphone ya, baik itu di Android ataupun di iOS. Nah, nanti teman-teman bisa download nih aplikasinya secara gratis dia.
Bisa di-download di bagian software, terus mobile apps. Nah, ini salah satu tampilannya ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada beberapa yang sudah install. Oke, ini ada yang baru juga ini, Mikrotik Backend Manager. Nah, ini untuk yang device yang support Bluetooth ya. Oke, mungkin nanti bisa di-download beberapa aplikasinya. Dan dari beberapa cara ini yang bisa kita gunakan selama training MTSena, kita nanti hanya menggunakan Winbox saja. Nah, ini karena di Winbox ini kan dia lebih mudah ya dalam melakukan aksesnya. Kita mau pakai GUI, mau pakai CLI-nya, di situ pun sudah ada juga. Nah, jadi nanti selama training kita pakai Winbox. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Untuk akses router. Oke, kalau misalnya belum ada yang ditanyakan, berarti hari ini kita sampai ke mengakses Mikrotik dulu. Nah, ini. Jadi mungkin besok bisa dipersiapkan mulai dari kita belajar apa namanya perintah CLI-nya ya. Nah, ini. Nanti kita akan coba belajar perintah CLI-nya, terutama di router OS versi 6. Nah, karena kan kita masih pakai versi 6 ini. Oke. Ini perintah-perintahnya sampai mengoneksikan ke internet. Nah, oke. Jadi hari ini kita sampai materi akses router. Oke, terus bagi teman-teman yang hari ini belum bisa hands-on ke router, mungkin untuk besok bisa disiapkan untuk kabel UTP-nya. Karena ini setelah saya cek dari dari admin, ternyata untuk paket yang dikirimkan itu hanya satu router sama kabel power ya. Jadi untuk kabel UTP-nya mungkin nanti bisa disiapkan masing-masing. Nah, ini. Oke, dan ini sebelum kita akhiri, mungkin satu lagi kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, dari Mas Stephen sudah clear. Kalau yang lainnya, monggo. Nah, hari ini kita masih belajar basic ya. Mungkin nanti kalau dari kedua, hari ketiga, nah kita ada masuk ke beberapa konfigurasi dan nanti kita akan juga menemukan beberapa case. Oke, siap. Masih aman semua ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ini kalau misalnya sudah clear, berarti kita cukupkan sampai sekian. Terus kita ketemu lagi besok di jam 9 ya, sesuai jadwal. Nah, semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan selamat siang semuanya. Selamat siang dan terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas semuanya.